Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nadia Yusril Azizah. Saya Cucu Hairul Ummah. Saya Agnia Azatul Mar'ah. Kami dari kelas 10 IPA 2 akan melakukan praktikum uji daya hantar listrik elektrolit. Alat dan bahannya yaitu larutan garam, gula, cuka, minuman isotonik, baterai, tisu, lampu kecil, paku, kabel listrik, dan yang terakhir adalah selotip hitam. Untuk perakitan, susunlah alat seperti gambar berikut. Sebelum melakukan uji coba, kita cek dulu lampunya, apakah menyala atau tidak. Percobaan pertama, yaitu larutan garam. Larutan garam merupakan larutan yang didapat dari hasil reaksi asam dan basa. Ciri-cirinya bersifat netral karena terbuat dari asam kuat dan basa kuat. Tidak mengubah warna lakmus yang diidentifikasi. Larutannya dapat menghantarkan arus listrik. Ternyata lampunya menyala dan banyak gelembung. Ini membuktikan bahwa larutan garam merupakan larutan elektrolit kuat. Alasan elektrolit kuat adalah karena rumus kimia garam NaCl yang dapat terurai menjadi ion-ion dalam pelarut. NaCl dapat menghantarkan listrik karena adanya ion-ion yang dapat bergerak bebas. Percobaan kedua yaitu larutan gula. Larutan gula merupakan non-elektrolit yang tidak dapat menghasilkan ion-ion, sehingga tidak dapat menghantarkan arus listrik. Sifat larutan gula adalah campuran homogen, karena pada larutan gula tidak bisa dibedakan mana yang gula dan mana yang air. Lampu tidak menyala. Ini membuktikan bahwa larutan gula merupakan larutan non-elektrolit. Alasan larutan gula adalah larutan non-elektrolit karena zat terlarut atau molekul terlarut dalam air tidak terurai menjadi ion-ion. Hal tersebut menyebabkan larutan itu tidak dapat mengantarkan arus listrik. Percobaan 3 yaitu larutan cuka. Larutan cuka adalah larutan yang utamanya mengandung campuran 3 asam asetat dan air. Asam asetat ini dihasilkan dari fermentasi etanol oleh bakteri asam asetat. Cuka saat ini sering digunakan sebagai bahan tambahan memasak. Di sini lampunya tidak menyala. Tetapi larutan cuka ini menghasilkan cukup banyak gelembung. Larutan asam asetat atau cuka tergolong sebagai elektrolit lemah, dikarenakan hanya mampu terionisasi sebagai atau sedikit terionisasi, sehingga larutan asam asetat hanya menghasilkan sedikit ion. Percobaan keempat yaitu larutan isotonik. Larutan isotonik adalah larutan dengan konsentrasi zat terlarut yang sama di kedua sisi membran sel. Oleh karena itu, tekanan osmotik dalam larutan isotonik yang sama adalah sama dengan cairan tubuh dan tidak mengubah volume sel-sel. Di sini larutan isotonik lampunya tidak menyala, tetapi pada batang paku memiliki cukup banyak gelembung. Ini membuktikan bahwa larutan isotonik adalah larutan elektrolit lemah. Berdasarkan eksperimen yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa larutan terbagi menjadi 2 larutan, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Sesuai dengan teori, larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik, sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Sementara itu, berdasarkan kekuatannya menghantarkan arus listrik, larutan elektrolit dibagi menjadi elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Elektrolit kuat mempunyai kemampuan menghantarkan listrik lebih tinggi daripada elektrolit lemah. Jadi, berdasarkan eksperimen yang telah dilakukan, larutan garam merupakan larutan elektrolit kuat. Larutan gula merupakan non-elektrolit. Larutan asetat atau cuka merupakan elektrolit lemah, dan yang terakhir adalah larutan isotonik adalah larutan yang elektrolitnya lemah. Terima kasih sudah menonton. Salam anak IPA.